Oke, clear layar. Nih, coba nih, WLP2S0 IP4, IP versi 4-nya berapa? Coba Interface WLP2S0 IP versi 4-nya berapa, kelihatan nggak? 192.168.43.220. Itu versi 4-nya ya. Netmasknya Maksudnya 25525 titik nol. oke, broadcast. Oke, fungsi netmask buat apa? Mampus lu. Menyamarkan IP. Hah? Menyamarkan IP. Wah? Menyamarkan IP, salah. Berhubungan dengan IP sih. Fungsi broadcast buat apa? Ini orang belum nerangin, gue pengen ngetes aja lu punya ilmunya apa kagak. Jadi pada belum punya ilmunya ya. Oke. Versi 6-nya berapa? Versi namanya F80. FE80 ya. Oke. Itu versi 6. Dia punya versi 6 sama versi 4 sekaligus di satu interface. Ada dua versi IP, 4 sama 6. Yang masalah besarnya adalah versi 4 itu habis. Jadi ibaratnya gini, punya HP, kalau nggak ada nomornya bisa nelpon kagak? Versi 4 kondisinya habis. Jadi sebetulnya kita nggak bisa komunikasi versi 4 udah mulai susah. Paling kerasanya di server. Kalau di user mah bisa pakai IP 192.168 ya, itu IP private. IP itu boleh jalannya di LAN doang. Oke. Cuman kalau di jaringan internet yang benar 192.168 nggak boleh dipakai, dan harus IP-nya harus satu komputer satu IP yang nggak boleh orang lain pakai. Nah kondisinya nomornya habis. Jadi kita punya komputernya nggak ada nomornya, bisa nyambung apa kagak? Nggak bisa nyambung, mati lu. Jadi kondisinya itu yang paling parah gini kira-kira. Jokowi pengen bikin sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke. Tahu yang namanya Pusat Data Nasional yang jebol? Tahu. Itu pusat data buat semua kementerian, lembaga, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Udah tahu jumlahnya kabupaten kota Indonesia ada berapa? Kementerian lembaga total berapa? Itu provinsi, belum kabupaten kotanya, belum kecamatannya, belum kementerian lembaganya ya. Total 700-an lebih. Terus di masing-masing kementerian lembaga kan banyak server. Servernya pasti bukan satu dong. Servernya bisa puluhan. Berarti artinya kalau 700 kali puluhan 7.000 tuh. Oke. Berarti harus ada 7.000 nomor dong. Oke. Kejadiannya kemarin sebetulnya ini Tangsel aja ya, Tangsel. Di Tangsel ditawarin sama Pusat Data Nasional. Tangsel, gimana kalau servernya ditaruh di Pusat Data Nasional? Berarti harus ngasih IP address dong. Oke. Pusat Data Nasional ngomongnya gini, bisa kebayang nggak mau dikasih berapa IP coba? Si Tangsel aja dikasih berapa IP? Gitu. Satu IP doang. Artinya cuma satu komputer. Ini yang lainnya ada di mana? Ya nggak tahu, ditaruh di gudang aja, nggak bisa dipakai. Orang IP cuma dikasih satu. Jadi ini blown banget sih kondisinya Pusat Data Nasional cuma dikasih satu IP gitu. Nah ini jadi masalah karena nanti Prabowo itu akan bikin keputusan tentang sistem pemerintah berbasis elektronik lagi. Harus punya IP banyak nih. Kita harus migrasi ke IP versi 6. Di Republik ini yang ngerti IP versi 6 hitungan jari. Lu bayangin, presidennya butuh sistem pemerintah berbasis elektronik, nomornya habis, harus ganti ke versi 6, nggak ada yang ngerti, bisa jalan apa kagak nih? Nah, seru dah, beres ya. Jadi masalah besar banget sebetulnya. Jadi ilmu yang diajarin di sini adalah ilmu yang bakal fatal banget buat Indonesia, kira-kira gitu. Nah, sekarang balik lagi ke sini.
Ini udah tahu IP address, ini ada yang namanya netmask, kayaknya berhubungan sama IP address. Di sini ada yang namanya broadcast, kayaknya berhubungan sama IP address. Di sini ada versi 6. Di sini ada MAC address. Oke. Sekarang nggak usah lihat ini dulu. Yang kita familiar kan sama nomor telepon ya. Oke. Pernah kenal yang namanya kode area di nomor telepon? Jakarta kode area berapa? Nah, itu kodenya Jakarta sebetulnya. 021 itu Jakarta punya, bukannya Tangerang. Jadi itu punya nomornya Jakarta ya. Bandung 022, nanti Bogor 0256 atau berapa lah. Jadi ada kode-kode. Contoh yang lain, itu HP 3 digit yang di awal berapa? Apa? Pakainya apa? Telkomsel. Nomornya berapa? 3 digitnya. Harus dilihat dulu lagi ke apa nomor sendiri. 0895. Apa Telkomsel? Hah? Tri 0895 ya. Itu berapa? 0858. Telkomsel. Indosat. 0858. Saya pakainya Telkomsel 0811. Ini perhatiin. Kode area bisa dipakai buat nentuin operatornya yang mana. Lokasinya di mana juga bisa. Kalau di Telkomsel bisa gini sih. Kalau di yang seluler ya. Kan ada 0858 Indosat. Nanti perhatiin 3 digit lagi sesudah itu. Kalau di daerah sini kemungkinan mirip tuh. Nomornya mirip-mirip semua tuh di 3 digit habis itu. Tapi kalau kita pindah ke Papua lain banget tuh nomornya. Misalnya di sini 0858 123, di Papua masih 0858 4 berapa gitu. Jadi nomornya lain. Karena dia masuk sentral yang beda. Sentral teleponnya lain-lain. Nah, antar operator pas dia lihat nomor, kita mau nelpon ke nomor berapa atau kita ngirim SMS kemana, kan dia lihat, oh dia mau ke 811. Nanti sentralnya Indosat akan ngomong ke sentralnya Telkomsel. Telkomsel ini ada sambungan dari pelanggan saya, mau terima nggak? Tapi itu mesin sama mesin yang ngomong nih, bukan nggak ada orangnya. Mesin sama mesin ngomong, ini lagi standby nggak handphonenya? Kalau lagi standby, di bel dong, bunyiin kering di sebelah sana. Bunyi kering diangkat, nanti ngubungin sama orang ini. Jadi caranya ada tata cara buat supaya komunikasi bisa jadi, gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi intinya kalau urusan nomornya sih cuman kita ngelihat di sini aja. Jadi ini ada kode area. Saya kasih jawabannya dulu ya. Kode areanya yang ini sebenarnya. Tahu dari mana? Tahu dari netmask ya. Netmask ini yang nentuin kode areanya yang mana. Jadi netmask itu nentuin kode area sih sebenarnya. Ini semua bisa dimengerti kalau kita ngerti binarinya 1010-nya. Kebayang ya? Nah ini broadcast itu buat apa? Ini perhatiin angka belakangnya nih. Di sini kan 220 nih. Di sini 255 nih. Jadi kalau nanti lihat ke binary-nya, yang namanya 255 tuh angkanya 111 semua. Ada 8 digit, 1 semua tuh 255 tuh kayak gitu, ciri khasnya. Oke. Ini juga sama nih. Ini 1 semua nih. 1. Ini ada 8 di sini. Sorry, yang ini 8. Ini ada 8 lagi, ini ada 8 lagi. Berarti ada 24 satunya. Itu ya. Makanya kadang-kadang kita nulisnya 192.168.3.220/24. 24 artinya ada 1 biji 24 biji. Sebenarnya netmasknya 255, 255, 250. Oke. Nah itu urusannya sama kode area. Kalau yang ini broadcast ini urusannya sama komputer perlu alamat buat ngomong satu sama lain. Nah, supaya komputer bisa ngomong satu sama lain, dia biasanya pakai alamat broadcast. Broadcast ini biasanya dipakai buat ngomong ke semua komputer yang ada di jaringan itu. Jadi kalau kita ngirim sesuatu di broadcast, nanti komputernya semua akan respons. Contoh ya. Tapi ini komputernya cuma ada 1 nih. Ini komputer saya ngomong sama gateway 192.168.431. 431 tuh bisa nebak nggak yang mana 431? Di sini alatnya yang mana?
bukan komputer. Bukan. Alatnya namanya HP. HP-nya tethering ke sini. Hah? HP jadi gateway. Gateway. Nah, coba kita ping 192.168.431. 431 respons nih. Oke. Saya kan 220 respons nih. Nah, sekarang saya kurang ajarin. Saya ping ke 255. Oh, harus pakai B. Kalau nggak dia nggak mau. Oh, nggak pada respons. Ini pada ngamuk nih. Dia langsung warning, ping ke broadcast address. Soalnya kalau kita ping situ, yang respons banyak. Ini kayaknya diblokir sama firewall. Firewallnya nggak mau. Jadi broadcast address nggak boleh diping. Kalau zaman dulu kala, broadcast address saya ping semua respons rate semua. Langsung jaringan ribut. Jadi kalau mau bikin ribut di jaringan, caranya ping ke broadcast semua langsung respons. Kalau ini udah mulai software-softwarenya udah mulai sadis dia, nggak boleh bikin ribut. Lu iseng banget gitu, soalnya itu kerjaan iseng banget ping ke broadcast tuh hampir nggak ada artinya. Nah sekarang saya akan mulai masuk ke sini ya, binary ya, biar kebayang makhluk maksudnya apa. Nih, jadi 192 itu berapa sebetulnya bisa dihitung pakai ini kalkulator. 192 adalah yang ini 1100 0000. Oke. Kalau ditulis di sini jadi kayak gini 1100 0000. 168 itu apa? Tinggal dihitung aja di sini. 168 1010 1000. Nah, kalau kita tulis jadi kayak gini nih. 1010 1000. Satu blok itu 192 128 itu 8 bit. Pasti. Kalau lihat ini 8 bit ya. Oke, jadi totalnya addressnya berapa bit ini dari ujung sampai ujung? Coba hitung berapa ya? 32 bit. Kita 32 bit, ada berapa komputer yang ada di situ? Cara ngitungnya gini. Kan dia bilang ada dasarnya 1 sama 0 ya. Jadi cara ngitungnya cuman 2 pangkat 32. Totalnya ada segini komputer nih. 4,2 4,3 lah miliar komputer. Penduduk dunia aja segitu, lebih banyak kan penduduk dunia. Ya udah, jumlah komputernya cuma segini. Jadi waktu si orang yang ngerancang internet bikin internet, dia kagak berpikir bahwa ini nomor bakal kurang. Dia pikir cukup nomornya. Ternyata nomornya kurang, cuma 4,3 miliar itu nggak cukup. Makanya dibikin yang IP versi 6. IP versi 6 itu totalnya 128 bit. Jadi totalnya segini. Nah, mampus lu. Ya banyak lah. Nah, yang lebih parah lagi ini salah. Yang ini salah. Ini kan jadi ini kan kode area. Yang ini adalah jumlah komputernya ada di sini. Coba ada berapa komputer yang di daerah sini? Yang ada di sini ada berapa komputer kira-kira? 220. Hah? Maksimumnya 255. Jadi berapa komputer? Angka yang bisa dipakai buat address dari 0 sampai 255. Berarti ada 256 dong angka ada di situ. Ada 2 angka nggak boleh dipakai, angka 0 nggak boleh dipakai. Itu dipakai buat kode area. 0 nggak boleh dipakai, 255 nggak boleh dipakai. Itu dipakai buat broadcast. Jadi total kita punya 256 angka dikurangin 2. Jadi kita bisa pakai buat komputer cuman 254 komputer aja di satu blok ini. 254 komputer. Nah, artinya kalau kita pakai LAN di kampus juga sama aja. Di kampus ya cuma 256. Coba mahasiswa ITTS sama dosen-dosennya ada berapa?
Kalau semuanya datang, kan banyak kan? Nggak mungkin 256 kan? Udah tewas lu langsung. Belum masih satu dosen bawa 2 HP misalnya, satu laptop, 3. Berarti itu dikali, setiap orang dikali 3 kan? Nah, mampus tuh langsung. Makanya cara IP versi 4 ini nggak bisa dipakai lagi sekarang. Kita kehabisan IP sebenarnya. Jadi kita harus pindah ke IP versi 6. Oke. Pakainya yang ini nih versi 6, bentuknya kayak gini. Itu versi 6, kalau versi 4 bentuknya kayak gini. Kebayang ya? Oke, pelan-pelan nih. Ini udah beres, saya akan ngasih lihat addressnya lagi. Oke. Nah, cara nulisnya nanti kayak gini nih. Ini kan 255 satu semua nih. Ini 255 satu semua. 255 satu semua. Cuman angkanya mulainya bukan dari 1. Angka mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 sampai 255. Angka 0 termasuk dalam keluarganya dia nih. Deh. Kita biasanya nulisnya, kalau ini kan nulis panjangnya. Kalau kita nulis angka yang 1010 kayak gini bentuknya. Kita suruh ngapalin 1010 pusing kepala. Jadi kita makanya desimal. Yang ini sebetulnya cara ngasih tahu address tuh yang ini plus ininya dikasih tahu. Jadi kode areanya berapa. Cuman kalau kayak gini nulisnya kan panjang. Kita biasanya nulisnya jadi kayak gini. 192.168.43.220/24. /24 asal muasalnya dari mana? Kita hitung jumlah angka satunya di sini berapa. Kalau ada 24. Ini tadi. Nah, tadi komputernya ada berapa sini tadi? 254. Beres ya? Sekarang kita bandingin sama IP versi 6. Di IP versi 6, di LAN-nya aja itu ada 64 bit. LAN-nya tuh ada 64 bit. Yang kan totalnya 128. 64 bit yang depan itu dipakai buat kode area, 64 bit yang belakang buat komputer. Artinya jumlahnya komputernya adalah 2/24. Jadi kalau di IP versi 6, jumlah komputer di LAN-nya segini. Nih. Itu dalam LAN-nya versi 6. 1,8 kali 10⁻19. Segitu banyak komputer yang bisa ada di LAN-nya kita kalau versi 6. Beres ya? Dan ini yang lagi dimintain supaya, jadi si presiden akan bikin sistem pemerintah berbasis elektronik. Lagi dimintain supaya pakai versi 6. Cuman yang jadi masalah nggak ada yang ngerti. Satu republik nggak ada yang ngerti. Versi 6. Udah, kita bisa ngelihat di Google sih. Nih. IP versi 6. Ikutan ini ya ntar. Hari Jumat jam 2. Si Arjuna. Hah? Apa? Oh, ada mata kuliah, ya udah ikut mata kuliah kebangsaan. Itu Arjuna akan ngomong webinar tentang IP versi 6. Saya udah lihat materinya Arjuna, gue lihat ada materinya, bagus materinya. Ntar. Dia ini ntar pada itu ya, IP versi 6. Mana materinya si Arjuna ya? Yuk. Oh ini dia. Lu katanya ada matkul. Jumat. Kenapa Pak? Ada matkul. Jumat sore Pak. Hah? Oh dia kelas karyawan. Walah, pantesan dia santai. Yang ini pada pusing kepala dia pada. Saya lagi nyuruh semua orang ikutan webinarnya. Ya udah ntar minta materinya ke Arjuna aja dah. Bisa nanti. Jadi udah saya kasih tahu anak-anak yang kelas yang bawah juga, lu ikutin kelas Arjuna dah. Materinya bagus banget tuh. Gitu. Jadi, tapi gue harus nerangin yang ininya dulu, yang dasar-dasarnya banget. Supaya bisa pindah ke sini harus ngerti yang dasarnya juga. Jadi ntar materi minta Arjuna ya.
Nah, sekarang kita mulai masuk sini ya pelan-pelan. Ini udah mulai kebayang ya? Oke. Sekarang saya harus operasionalnya ini kita harus ngerti yang namanya aljabar biner. Coba gua tes dulu. Ini aljabar biner ya. 1 tambah 1 berapa? Salah. 1 tambah 1 2 salah. 3. Salah juga lu ngaco. Berapa ya? 1 tambah 1 1 tambah 1 1 ngaco. 1 salah, 2 salah, 3 salah. Yang benar 1 tambah 1 1 kosong. Oh, di biner ya. Oh, iya. Oh juga salah sama aja lu. Jadi gitu ya. Coba 1 kosong tambah 1 berapa? Ya kagak lah. 1 kosong tambah 1 ya 1 1. Kan ini 0. 1 boleh masuk dong. 1 1 dong jadinya. Itu. Coba 1 1 tambah 1 berapa? Mampus lu. Aljabar biner ini. Enggak pernah diajarin sih pada gini. Pakai gini dah. Gedein. Yalah. Ini harus ngerti aljabar biner dulu kalau enggak pusing kepala tuh. Oke, 1 tambah 1. Tadi ya, kita tambah. 1 tambah 1, tolong di dalam kepala. Kalau desimal, cara ngitungnya gini. 9 tambah 1 berapa? 10, itu desimal. Cara ngitungnya gimana sampai jadi 10 adalah angka maksimumnya 9. Kalau desimal tuh angka 0 sampai 9 ya, angka maksimum 9. Jadi 9 tambah 1 udah sampai mentok kan? 9 udah mentok kan? Ditambah 1 lagi nggak ada angka lagi kan? Jadi harus geser 1, kita naik level 1, terus yang ini jadi 0. Makanya kita punya 10. Kalau 1 tambah 1, kalau binary, angka maksimumnya cuma 0, angka yang ada di binary cuma 0 sama 1 doang kan? Jadi 1 tambah 1, jadi ini 0, terus yang ini jadi geser 1 ke sebelah sini. Ngerti ya? Jadi bayangin itu desimal, kayak desimal. Cuman angka maksimumnya 1. Kalau desimal kan 0 sampai 9. Kalau ini 0 1 doang. Beres ya? Ini harusnya diajarin di enggak, harusnya di kampus juga diajarin, harus diajarin aljabar biner. Kalau enggak pening kepala. Wah, ini harus gue kirim email ke dosen-dosen. Ini kayaknya nih anak-anak harus belajar aljabar biner, kalau enggak pening nih. Terus kita punya misalnya tadi 1 0 tambah 1 itu kan 0 masih. 1 bisa masuk dong. Jadi di sini jadi 1 1 nih. Itu. Beres ya. Sekarang 1 tambah 1 1 tambah 1. 1 1 tambah 1. Berapa ya? Berapa coba sebut? 1 Hah? Salah. Berapa ya? Ini binernya, Pak. Biner. 1 1 tambah 1 berapa? Gampang. Bayangin 1 0 0. Kan 1 tambah 1. Nih, yang pertama ya. Ini kalimat yang pertama. 1 tambah 1. 1 0 dong. Jadi ujung sini 0. Kan kita 1 naik ke atas dong. 1 tambah 1 lagi 1 kosong lagi kan. Makanya 1 0 0. Tuh, coba. Sekarang 1 1 1 1 1 tambah 1. Berapa ya? 1 0 0 0. Iya, udah gampang, udah ngerti ya. Coba kalau gue bikin gini. Oh, mampus lu. Berapa ya? 1 0 1 0 0. Bukan. Gampang ini mah. Gini doang nih.
1 1 1 kan, ini 0 0 0 ya. Ini aljabar biner banget ya. Bisa tambah bisa kurang. Sekarang yang jadi masalah di biner adalah kalau tambah kurang biasa, ada fungsi yang nggak ada di desimal. Fungsinya namanya n sama or. Udah tahu n or belum? Belum. Udah. Coba ini n ya. 1 n 1 berapa? 1 Oke. 1 n 0. 0 n 0. 1 or 1. 1 Terpengaruh lu. Salah. 1. Nih cara berpikirnya gini dah. N sama or. Cara berpikirnya ya. Nih. Ini rangkaian listrik nih. Oke. Ini kita buang dulu lah biar lebih enak ngeliatnya. Ini buang. Oke, ini buang. Jadi dalamnya komputer tuh saklar listrik aja sih. Saklar doang. Oke. Kalau N itu rangkaiannya kayak gini, seri. Seri. Kalau N ya. N tuh seri. Jadi ini masuk sini, ini masuk sini, terus ini masuk sini. Itu N. Dan bentuknya kayak gini. Jadi kita punya baterai. Ini ada lampu. Supaya lampu nyala, kalau ini nggak nyala. 1 0. 0 0 nggak nyala. 0 1 nggak nyala. Gitu ya. Yang bisa nyala kalau dianya 1 1 nyala. Itu N. Kalau dua-duanya 1 N, berarti dua-duanya ini saklar kesambung semua, baru listrik balik ngalir. Itu kalau N bentuknya kayak gitu. Kalau OR bentuknya lain. Saya geser ke sini lah ya. Oke. Sekarang saya sambung ini OR, kalau yang ini OR kayak gini nih. Bentuknya kayak gini nih. Nih. Oke. OR tuh atau salah satu. Jadi kalau dua-duanya 0 ya 0, nggak nyala. Tapi kalau yang salah satu nyala dia. Oke, ini 1 nyala, or atau ya, atau dua-duanya di onin ya masih nyala. Ngerti ya? Jadi bayanginnya saklar doang. Kebayang? Oke. Jangan khawatir, ini ilmu dipakai di jaringan ya. Kita lihat contohnya, ilmu jaringannya. Ini udah kebayang ya? Sekarang kita masuk ke ilmu jaringan. Ini IP address. Oke, ini IP-nya saya. Oke, atau kita lihat ininya lah informasinya. Ini IP-nya 192.168.43.220. Netmask-nya 255.255.250. Oke, sekarang kita lihat. Ini IP-nya. Ini netmask-nya nih. 255.255.250 ya. Oke. Coba kita lihat efek dari N. Kita akan bikin N. Coba di N. Ini 1 1 berapa? 1 atas sama bawah nih. 1 1 berapa? N 1. Ini sebelahnya 1, sebelahnya 0, sebelahnya 0, sebelahnya 0 0 0 0. Ini 1 0 1 0 1 0. Ini coba kita lihat angkanya. Ini berapa nih? 1 1 0 0 0 0 0 0 berapa ya? 192. Oke. Terus di sini berapa? 168. Ini berapa? 43. Sini. Perhatiin 3 angka di depan sama nih. 192, 98, 43. Angka belakangnya beda.
Di sini dapat 220, di sini 0. Maksudnya apa? Kalau ada satu IP address di N sama net masknya dia, kita bisa dapetin angka kode areanya berapa. Ini kode area. Ini kode areanya dia sebetulnya. Itu ya. Ini kode area. Kalau kode area saya nggak peduli nomor mesinnya berapa, saya nolin aja nggak apa-apa. Oke, terus di sini ada broadcast nih. Ada broadcast nih. Mana tadi? Ini broadcast ya. Broadcast. Ini belakangnya kalau 255 kira-kira angkanya berapa tuh? Binary-nya. Satu semua. Jadi broadcast itu ciri khasnya adalah nomor pelanggan, tadi yang 220 pelanggan misalnya, nomor komputer dijadiin satu semua, itu broadcast. Fungsinya broadcast buat komunikasi ke semua komputer yang ada di jaringan itu. Jadi dia kasih satu alokasi nomor di mana komputer bisa komunikasi ke semua komputer sekaligus. Biasanya contoh komunikasi yang broadcast itu contohnya adalah saya pengen nanya dong routernya yang mana, itu broadcast. Jadi dia nanya ke semua, atau dia bisa nanya, saya pengen ngomong ke IP 192.168.43 berapa, MAC address-nya berapa sih? Itu nanya seperti itu. Kalau kita menanya seperti itu, nanti akan keluar seperti ini nih, ARP min-n. Nanti keluar tabel di komputernya kita, keluarin tabel address sekian, mouse-nya mana sih? Mouse address sekian, MAC address-nya sekian. Tabel ini bisa dapatnya karena si komputer nanya pakai broadcast address, nomor sekian, MAC address-nya berapa, dikasih tahu, udah gitu kita bisa jalan dapat. Ini dibutuhin supaya nanti antar komputer bisa komunikasi satu sama lain di LAN yang sama. Kalau lagi komunikasi antar komputer di LAN yang sama, sering kadang-kadang kita makainya MAC address doang, bisa gitu. Beres ya, udah mulai kebayang ya. Nah kalau di IP versi 6 ini nggak dipakai, parah versi 6 ininya nggak dipakai nih. Versi 6 lebih keren banget. Jadi ini nggak dipakai, dia akan pakai FE80. Coba kita, kalau kita lihat nih ada FE80 nih. Itu fungsinya buat gantiin MAC address sebetulnya. Jadi kalau di IP versi 6, MAC address-nya IP versi 6 juga. Itu bedanya sama versi 4. Kalau versi 4 karena IP-nya terbatas, MAC address-nya dari pabrik yang nulis MAC address-nya. Kalau di versi 6 MAC address-nya pakai versi 6 juga. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang ini udah mulai kebayang. Sekarang saya kasih lihat fungsinya, bukan di situ sih. Ini udah ya. Ini sama kayak tadi. Nah, ini bedanya, ini kan slash-nya ini ya. Slash ini 24 nih. Bentar, mana sih mouse-nya? Ini dia. Ini angka satunya ada 24 biji, makanya kita nulisnya 192.168.43.220/24. Boleh nggak kita ganti 24 sama yang lain? Boleh, sah-sah aja. Ini kalau kita pakainya bukan /24, kita pakainya /16. Oke. Konsekuensinya kalau /16, tadi /24 ada berapa komputer yang ada di LAN? 254 ya. Kalau yang ini ada berapa komputer yang ada di LAN? 65.000 sekian, cara ngitungnya gampang sih sebenarnya. Itu ada 8 bit kan. Jadi 2/8 itu 2/16 bukan 8, 16 65.536. 2 nggak boleh dipakai, 0 sama yang 255 nggak boleh dipakai, 2 nggak boleh dipakai, jadi totalnya cuma 65.534. 65.534 IP doang yang bisa dipakai. Jadi komputernya makin banyak. Oke. Ini dengan kondisi versi 4 yang 16 bit.
Jadi kalau kita net mass-nya makin angkanya kecil, ini kan cuma 16. Kita punya 65.000 komputer. Kalau 24 kita cuma 25,6 komputer. Nah, yang seru adalah IP versi 6. Versi 6 itu dia punya 128 bit total ujung ke ujung. Kalau tadi berapa bit yang ini? 32. Ini cuma 32 dari ujung ke ujung sini 32 bit doang nih. Ini 32. Kalau versi 6 ujung ke ujung 128. Panjang banget. Slash-nya mainnya lain. Kalau ini kan setengah dari IP slash 16. Kalau di IP versi 6, LAN-nya itu setengah IP. Setengah IP jadi kayak kode area, setengahnya IP jadi mesinnya. Jadi kalau IP versi 6, setengahnya itu ada berapa bit? 64. Kan total 128. Jadi setengahnya 64. Bayangin LAN-nya 64 bit itu. LAN-nya 64 bit. Jadi total komputer yang ada di IP versi 6 itu adalah 2/64. Segitu jumlahnya. Itu sampai kancing-kancing segala macam dikasih IP address ya masih kurang. IP-nya masih banyak banget. Ini debu-debu dikasih IP versi 6 juga masih banyak. Ini dikasih IP versi 6, apalagi yang dikasih versi 6, kacamata gua dikasih versi 6, semua dikasih versi 6 punya IP address, bisa di-ping nih, nyambung, beres ya. Jadi IP-nya kebanyakan, saking banyaknya kita royal banget nih kalau udah main versi 6. Udah mulai kebayang ya? Oke, sekarang kalau kita ngeset router, saya kasih gambaran yang versi 4 aja dulu. Ini ngeset router ya. Misalnya di sini routernya 192.168.43. Ininya slice-nya 24. Terus ini 192.168.123. Slice-nya 24 juga. Ini nggak boleh sama. Kode areanya nggak boleh sama. Soalnya kalau sama bingung dia. Kalau saya bikin di sini 43 juga bingung ntar. Misalnya bayangin nih 43. Ada 243, dua router yang beda. Dua-duanya 43. Bisa komunikasi nggak ini ke sana? Bingung kan? Ini 43 yang mana? Jadi caranya kita harus koordinasi supaya nomornya beda. Misalnya 123, ini 43. Terus ya, dengan cara itu dari sini bisa ngomong ke sebelah sini. Caranya kenapa bisa ngomong satu sama lain? Caranya si router ini di set supaya tahu bahwa 123 ada di bawah sini. Terus router ini juga nyambungnya kan lewat router yang ada di atasnya dia. Jadi yang di atasnya juga harus tahu, oh 43 dari router A, yang 123 dari router B, kira-kira gitu. Oke. Nah, terus di sini misalnya ada router lain. Ini ada router lain, di belakangnya ada IP 10.123.125.5, slash-nya 8. Oke. Ada berapa mesin di situ? 2/24. Ya, jawaban yang paling benar itu dikurangin 2 ya. 2/24 kurang 2. Yang benar itu lu nggak usah ngitung, ngomongnya gitu aja. Jadi komputernya cuma 2/24 itu jumlah komputernya dikurangin 2. Segitu totalnya. Itu banyak loh, itu berapa tuh? 16 juta. 16 juta doang. Itu udah slash 8 tuh, masih kalah sama IP versi 6 kemana-mana. Nah sekarang misal ini mau nyambungin mana tadi? Ini mau nyambungin kayak gini bentuknya jaringannya. Kita perlu ngeset dong, router ini harus kasih tahu bahwa untuk nyambung ke sini. Kalau mau hubungan ke 43 sama 123 lewat router yang ini, dia harus kasih tahu. Cara ngasih taunya kita harus kasih tahu routingnya, tabel apa routingnya kayak gimana. Jadi kita harus kasih tahu bahwa di sini ada 192.168.430/24 sama ada 192.168
123.0/24, which kurang lebar. Iyalah, gimana caranya nih? Oke. Nih, jadi di sini ngasih taunya ya. Jadi di tabel routing di sini harus kasih tahu bahwa kalau mau ngomong ke 192.168.43 sama 123, lemparin ke router yang ini baru lempar sana. Router ini juga harus kasih tahu kalau mau ngomong ke 10, lemparnya ke router yang sebelah sini. Kalau mau ngomong ke 43, lemparnya router yang ini. Kalau ngomong 123, lempar ke router ini. Kalau ini contoh tabel routing yang gelo, yang ini contohnya. If config netstat netstat. Oke. Ini kelihatan kata kuncinya gateway. Kalau pengen sambung ke 000/0 000/0 ini ada berapa komputer di situ? Slashnya 0 loh. Netmasknya 0. Ada berapa komputer? 16 miliar. Hah? 16 miliar. 2/32. Jadi gampang hitungnya ya. 2/32 itu seluruh komputer di dunia yang ada di internet. Jadi cara ngitungnya cuma gini aja sebenarnya. 2/32. Deh, beres ya. Jadi berapa tuh? 4,2 ya, 4,29 ya miliar. Iya, 4 miliar. 4,2 sekian kan. Ini 3, ini 3, ini 3. Iya. 4,2 ya. Ini 4,3 lah. Dekat 4,3 miliar ya. Masih kalah sama IP versi 6. Ini total IP versi 4 doang habis. Makanya IP versi 4 habis. Jadi kondisinya bisa kita lihat sebenarnya kondisinya kayak gini doang sih. Salah. IP versi 6 Google. Kok gak nyambung gua? Iya. Oh, cannot be read, sorry. Bukan nggak nyambung. Google. Tadi itu yang IP v6.google.com itu cuman bisa dihubungin kalau kita pakai IP versi 6. Nah, saya lagi pakai Telkomsel nih, nggak bisa nyambung kan? Berarti Telkomsel nggak punya IP versi 6 yang dioperasin buat user ya. Saya berapa kali komplain sama Telkomsel, gue bagi dong IP versi 6. Udah ada Pak Ono. Minta ditabok nggak tuh orang-orang? Ngomongnya sama Ono lagi. Aduh. Nih, kalau kita pengen ngecek sampai seberapa jauh penggunaan IP versi 6 di dunia, jadi Google IP versi 6 langsung dapat yang ini, IP versi adoption. Websitenya adalah google.com/intl/en statistik gitu ya. Dah. Kondisinya gini sih sekarang. Di dunia hampir 45% pakai IP versi 6 sekarang. Oke. Dunianya 45% loh pakai versi 6. Jadi setengahnya masih versi 4, setengahnya lagi versi 6 nih. Udah mulai deket nih. 2000 naiknya mulai 2000 sekian lah. Ada bisa klik nggak nih? Nggak kelihatan. Kalau bikin sakit hati jangan kayak ini mah. Kalau cara ngelihat optimis, setengah dunia pakai versi 6 kira-kira, setengah kurang lah. Lihatnya ke negara dong biar kelihatan enak. Nah, ini negara nih. Keren kan? Indonesia berapa? 13%. Indonesia adalah 13,32. Dunianya setengah, Indonesia cuma 13%. Biar lu pada nafsu, kita masuk ke Malaysia lah. Malaysia berapa? Di atasnya dunia.
Ini Thailand, Vietnam, aduh, ini Malaysia juga, Filipina lah, Filipina. Singapura kekecilan ya, nggak bisa masuk ke Singapura kekecilan. Singapura mah hampir 100%. Sebenarnya gampang sih cara bikin supaya bangsa Indonesia pakai API versi 6. Coba kebayang nggak caranya gimana? Lu besok ngomong lo. Bikin regulasi ya. Hah? Caranya gini. Bayangin orang Indonesia buat ke internet pakai apa sekarang? HP. Pakai HP kan? Sebagian besar makanya Telkomsel kan? Kalau Telkomsel di set IP versi 6 itu hampir 80% bangsa Indonesia masuk IP versi 6. Segoblok itu sih sebenarnya. Jadi kan orangnya nggak perlu tahu dia kan, bahwa dia pakai IP versi 6 kan? Udah Telkomselnya aja pakai IP versi 6 udah. 80% Indonesia pakai versi 6 udah langsung. Segoblok itu. Kita langsung Malaysia mulai kelelep tuh. Malaysia berapa? 68% kan? Coba kita lihat apa ya? Apa sih? Kalau melihat apa? Bukan peta, market share. Market share internet Indonesia ya. Indonesia. Ada yang ada gambarnya kagak? Nih. Itu IndiHome, bohong banget sih. Yang benar mah Telkomsel soalnya. Nih. Ini yang warna ini punya Telkom Indonesia nih. Yang warna yang ini Telkom Indonesia. Nah, bisa digedein kagak sih? Gampang sih sebenarnya ngeliatnya. Jadi taktik strateginya gampang banget sih sebenarnya. Nih ya. Nih kan Telkom Indonesia dia nguasain hampir 60%. Terus satu lagi Linknet 11%. Dua makhluk ini aja disatuin, dua-duanya pakai. Jadi cukup dua aja. Nggak usah ribuan ISP Indonesia, nggak usah, cukup dua, Telkom sama Linknet. Itu udah berapa total? 70-an. 60 tambah 11 bro. 70%. Udah 70%. Malaysia bubar tuh langsung digituin doang. Tapi pernah dengar itu tuh Pak, konspirasi tuh Pak. Apa? Kenapa adaptasinya lambat karena ada masalah bisnis gitu. Ada masalah bisnis. Karena kan jadi NAT-nya hilang, jadi kan perangkat nggak perlu spek tinggi terus segala macam gitu. Oh ada gitu. Iya. Itu konspirasi yang itu. Iya. Jadi ada masalah bisnis. Nah itu gua nggak denger yang itu. Yang jadi masalah adalah tadi si presidennya akan bikin sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, oke. Dan di dalam SPBE ada PDN, Pusat Data Nasional. Dalam SPBE ada jaringan intranet pemerintah. Dan dalam SPBE banyak komputer. Di situ udah disyaratkan pakai API versi 6. Kalau mau baca, saya punya naskahnya soalnya. Naskahnya mana ya? Nih, bisa di zoom in nggak ya? Oh, salah. Ini ya. Nih, jaringan internet pemerintah ini bagian dari SPB ya. Jadi ada sistem pemerintah berbasis elektronik, dalamnya ada satu data, ada pusat data nasional, ada jaringan internet pemerintah. Jadi yang pusat data nasional itu di ujung di atas. Semua data ada di pusat data nasional. Yang IP-nya cuma satu IP buat satu kota. Ini case gitu Pak. Bukan. Karena goblok aja nggak tahu versi 6. Jadi karena blow on nggak tahu namanya versi 6 atau nggak mau belajar soal versi 6, dia cuma tahu versi 4 aja, kontraktornya terus dikasih versi 4 doang. Kalau udah tahu kayak gitu udah sakit hati sih sebenarnya. Ini kan kajian jaringan internet pemerintah. Yang nulis ada Pak Tony, ada Pak Danu. Kalau anak-anak BPN tahu Pak Danu itu siapa. Terus ada namanya Ono. Beres ya? Kayak kenal. Kayaknya kenal ya. Nah di sini ini jelas banget nih kalau kita baca ke sini, nih versi 6-nya kelihatan.
versi 6-nya. Jadi yang bagian versi 6 yang nulis Ono sih sebenarnya. Aduh, kok nggak bisa ke bawah lagi sih? Kenapa nggak bisa ke bawah? Oh, itu dia. Nih versi 6. Versi 6-nya perbandingan ini versi 6 banget. Jadi di situ udah jelas harusnya pakai versi 6. Cuman nggak ada yang mau nurut. Jadi kemarin waktu kita bikin kayak ginian, kita ini kan studi banding, ngelihat. Yang kita lihat Departemen Keuangan. Kenapa dipilih Departemen Keuangan? Soalnya itu adalah institusi yang nggak ada, yang duitnya nggak ada nomor seri. Berarti dia bisa dong, kan nggak ada nomor serinya. Terus satu lagi DKI. DKI adalah ibu kota Republik Indonesia. Sampai hari ini juga masih DKI. Udah enggak ya. Nah, secara aturan sih udah pindah, secara praktek enggak juga. Yang di sana tempat wisata doang soalnya. Udah. Jadi DKI, yang nomor 3 Dignas. Oke, datanglah kita, itu orang-orang tadi, ke 3 makhluk ini. Ke keuangan, ke DKI, ke Dignas. Nanyanya sederhana aja. Lu punya IP versi 6 enggak? Ada. Jalan kagak? Enggak ada, enggak jalan. Tiga-tiganya enggak jalan. Udah gitu saya ngomong dong sama tim itu. Kita studi bandingnya ke, nggak usah yang itu dah. Kita studinya ke Tangsel. Jadi ya ke sini. Oke. Datanglah ke sini. Kan orang ada di Tangsel. Datang sini. Pertanyaan sama. Punya versi 6 enggak? Ada. Jalan enggak? Jalan. Kalau nggak percaya, gini dah. Clear. Dik. www apa? Tangerang Selatan Kota.go.id. Itu ya. Versi 4 keluar ya. Kalau kita lihat Tangerang juga bisa sih. Tangerang ya. Tangerang Kota ya. Oh, Tangerang Kota kali ya. Gue kagak tahu. Tuh, punya kan? Versi 4 nih. Kita cek versi 6 nih. Kalau enggak gini dulu lah. Keuangan apa? Jakarta lah, Jakarta.go.id ya. Jakarta tuh punya versi 4 kan? Oke. Sekarang kita lihat Jakarta versi 6-nya punya enggak? AA. Itu buat narik dia keluarin versi 6-nya. Oke. Punya enggak versi 6? Enggak punya. Sekarang kita cek. Tangerang Kota nih ya. AA. Keluar? Ada versi 6? Nggak ada. Jakarta nggak punya, Tangerang Kota nggak punya ya. Coba kita lihat. Tangerang Selatan Kota. AA. Itu ya. Punya nggak? Sekarang kita coba lihat lagi. ITTS. ACID. Nggak punya. Belum di set gitu. Coba kalau ITTS doang ada nggak? Ada. ITTS ya punya, jangan khawatir. Coba kita tes lagi. www mau siapa? ITB lah. Biar sama levelnya dong. Kalau Unpam kan nggak selevel. Masalahnya minggu depan gue ngomong di Unpam nih. Jadi Unpam ngundang Pono, bisa ajarin kita soal AI. Yaudah, gue ajarin lah di Unpam. Besok minggu depan saya akan ngajarin Unpam AI. Gitu ya. Ya orang ajarin lah. Kan kita harus ngajarin yang lain dong, biar pinter juga. Nih TB ya. Ada? Nggak ada. Coba kita ganti tanpa www. Ada? Nggak ada. Beda sama ITTS ya. Coba kita lihat lagi yang lain lah. UI. Ada? Nggak ada. Coba kita lihat lagi. Siapa lagi? Sebut aja udah. IPB, BINUS ya. ACID ya. Ada? Nggak ada. Kita kasih www lah.
SGU. Paling teman kan gitu ya, udah nafsu kan. SGU. Wah, Ini Ono kenal orang SGU juga soalnya. Udah tahu rahasia di dalamnya dia. Ini orang bukan orang bodoh-bodoh, ini orang jago-jago. Dalamnya SGU jago-jago juga. Dan mereka yang masang sensor buat serangan internet di Indonesia mereka. Bukan UI, bukan ITB, SGU. Jadi kalau BSSN kan punya laporan nih. BSSN punya laporan GOID ya. Dia punya laporan tahunan. Kalau nggak salah ada di mana ya, informasi publik kalau nggak salah. Di sini ada laporannya mana ya? Oh, ada edukasi kalau publikasi. Layanan. Ups. Panduan keamanan. Ada laporan tahunannya dia sih. Oh nih, monitoring. Nih ya. Laporan tahunan, nah ini dia. Dia punya laporan tahunan ini. Di laporan tahunan dia bisa ngelaporin serangannya kayak gimana, yang nyerang apa segala macam, trojan apa segala macam, ada laporannya bagus nih, bisa diambil. Itu sensornya yang masang SGU, bukan ITB, bukan UI, SGU. Orang komandannya namanya ini nih. Nih, orangnya ini nih sebenarnya. Nih dia. Temennya Ono. Jadi Kak Alvin dan Ono satu tim lah sebenarnya. Tuh, kan ada Ononya nih tiba-tiba. Ini ada Ono dan Kak Alvin nih satu ini. Ya, kita mah berteman semua. Satu sama lain temen. Gitu. Jadi yang masang SGU dan dia dananya dari Asia Pasifik. 2,5 miliar. Yang dari Amnik Foundation itu berapa? Iya. Kita ITTS dapat dana dari mereka juga 400 juta buat migrasi IP versi 4 Kota Tangerang Selatan ke versi 6. Yang nulis Noras. Temen lu juga ya. Jadi kita nggak kalah hebat lah sebetulnya. Udah beres ya, bayang ya. Nah sekarang kita, ini siapa sih nih? Soalnya ngelihat wajahnya cowok semua, ini ada cewek kan jadi mencurigakan gua. Oke. Ini udah kebayang. Nah sekarang saya balik lagi ke urusan router. Nih, router. Oke. Masalah di ini, kalau ini udah kebayang ya bahwa kita punya 43/24 di sini, kita punya 123/24 di sebelah sini, kita punya 10 berapa/8 di sini. Nanti kita setting routingnya di masing-masing router. Yang jadi masalah, lu bayangin di sini saya nulisnya dua tabel nih, dua alamat, 192.168.43/24 sama 192.168.123/24. Kita masukin ke router yang ini, bahwa kalau mau ngubungin 43/24 masukin ke router yang ini. Boleh nggak saya ganti kayak gini? Ini saya ganti ya. Ini diganti nih. 00/16. Boleh nggak? Hah? Kan kalau /16 berarti 43 masuk, 123 masuk. Gitu. Kalau /16 ini 2 masuk. Jadi mainan dengan IP address, urusannya gimana caranya supaya tabel routingnya jadi kecil. Itu. Makanya jangan pernah bikin jaringan yang kayak gini nih modelnya nih jaringannya. Nih saya putusin dulu ya, saya delete. Nih saya pindahin ke sini nih. Routingnya pindahin ke sini nih. Saya sambungin dari sini. Kalau ada jaringan kayak gini, saya nggak bisa kayak gini IP routingnya. Kan satu pindah sebelah sini. Jadi kepaksa kita bikin tabelnya ribet jadinya. Jadi waktu kita bikin jaringan,
waktu kita ngalokasi nomor IP address, kita harus mikirin nanti routingnya harus dibikin supaya segampang mungkin. Kalau bisa tiap kali cuma cukup satu aja, satu kalimat langsung kena semua. Itu. Jadi makanya nggak bisa kayak gini cara bikin jaringannya. Ini harus di sini. Oke. Terus ini disambung. Tuh. Jadi urusannya IP address bukan IP address aja sih. Gimana caranya tabel routingnya sederhana. Tabel routing ini bikin masalah. Karena tabel routing ini akan ngabisin memori router. Kalau kita pengen routing sedunia, memorinya gede loh. Memori router gede banget. Kalau kita cara ngasih routingnya blow on, wah routingnya bablas. Routing ideal kira-kira gini routing ideal. Kalau komputer di Indonesia cukup satu line aja. Ini router Indonesia, jaringan Indonesia cuman IP-nya misalnya kalau pakai versi 6 ya. 2001.2 berapapun, pokoknya depannya 2001 di Indonesia. Nah, itu enak jadinya ngasih routingnya. Cukup satu IP, satu ini aja tabel keluar, semua ke Indonesia lewat. Tapi kita harus kompak se-Indonesianya gitu. Kalau nggak kompak ya kacau ceritanya. Kalau kita kondisi hari ini nggak kompak, routingnya semrawut, parah. Ada yang beli dari Eropa juga gitu. Oh iya, beli dari Eropa ditaruh ke Indonesia, wah yang routingnya wah, mumet langsung. Ya soalnya ya begitu deh, kita nggak bisa nomor begitu udah harusnya se-Indonesia bikin kesepakatan. Oke, kita sama-sama IP versi 6, oke. Kita Indonesia akan blok IP yang ini buat Indonesia, lu semua nurut semua, anarkis ya. Itu hanya bisa dikerjakan sama Menkominfo yang pinter. Komdigi ya. Kalau Komdiginya dia memelihara judol ya yang gini yang keluar nih. Yang ini judol masih mending yang Komdigi ini kan ngebabat judol ya. Komdigi yang sebelumnya kan memelihara judol, tetap jadi menteri lagi. Prestasinya itu ya, memelihara judol, setorannya bagus. Padahal sakit hati lu kalau tahu sih. Sakit hati kan itu duit kita juga ya. Duit kita yang pada setoran buat judi nggak balik tuh duit kan, diambil aja sama setan-setan itu semua kan. Aduh ampun dah. Kok ya percaya sama judi, gue heran. Oke, ini udah kebayang ya teknik routing. Ini urusannya ini fatal loh, ini paling fatal. Kalau kita udah pernah ngelihat yang namanya tabel routingnya Indonesia, wah nangis lah urusannya. Karena itu urusannya jadi memori gede banget. Belum kalau kita mau routingnya sedunia, memorinya parah banget, gitu. Jadi ini urusannya memori. Makanya kita selalu berusaha kalau bisa ininya ini. Kalau kita lihat di IP versi 4, nanti slashnya tadi 24 yang sering dipakai di LAN. Udah gitu kita saking ngiritnya nanti ada slash 25, ada slash 26, 27, ada nggak sih? Ada. 27 tinggal berapa komputer? Goblok. 27, 30 doang. Oh 30, ya pokoknya gila lah. Jadi gini caranya, slash tadi itu gini, oke. Kalau gua tambahin 1 di sini, oke, berarti ini berapa di sininya? Bukan 0 kan? 192. 192, 128, ngaco lu. 128 di sini ya. Ini slashnya berapa? 25. Dia cepet dia kelihatan nih orang yang udah sering lihat langsung. Gampang sini. Ini kan 24 dari sini saya sini 24. Ini 24 kan tambah 1 sini jadi slashnya 25. Oke. Jumlah komputernya ada berapa? Lu jangan ngomong. Jumlah komputernya ada berapa? Hah? Berapa? Maco. Ini ada berapa digit di sini? Ini ada berapa digit nih? Nolnya ada berapa? 7 pangkat 2 kan? 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kurang 2. Gitu ya. Itu kalau slash 28. Oke.
Kalau slash-nya sorry. Ini angkanya berapa di sini? Ya jumlah komputer aja deh, jumlah komputernya ada berapa? Ini slash-nya slash berapa? 26. Komputernya ada berapa? 2/6 kurang 2. Beres ya? Kebayang ya? Sekarang pertanyaan. Ini buat ujian, pertanyaan ujian. Angka yang ada di NetMask. Angka yang ada di NetMask. 255 bisa nggak jadi NetMask? Angka 255 bisa jadi NetMask? Ini kan 255 nih kelihatan loh, tinggal lihat doang. 255 ya? Bisa jadi NetMask ya? 128 bisa jadi NetMask nggak? Bisa. Oke. 64 bisa jadi NetMask nggak? Mampus lu. Enggak. 32 bisa jadi NetMask kagak? Enggak. Ya, pinter. Jadi gitu. Angka itu dapat dari mana? Angka itu dapat dari sini nih. Angkanya nih. Cara ngitungnya nih ya. Kita ke binary dulu lah. Ke binary. Oke. Yang bisa ada di NetMask tuh 1111 1111. Oke. Oke, itu sorry. Nih. Bener. Udah ya? Bener ya? Iya bener ya, ini 8 biji kan? Jadi kalau semuanya 1 bisa. Angkanya adalah 255 nih, liatin yang ini 255 nih angkanya. Oke. Kalau 1111 ini 0 bisa juga. Tapi 0-nya harus dari sebelah kanan ya, bukan dari sebelah kiri. Kalau itu 0, itu 254. 254 boleh di main NetMask. Kalau di sini 00 bisa 252. Jadi 255 bisa, 254 bisa, 252 bisa, 253 nggak bisa. Beres ya. Terus kalau di sini 000 bisa juga, ini 248 bisa. Kalau di sini 0000 bisa juga 240. 241 nggak bisa, 242 nggak bisa, 243 nggak bisa. Itu angka itu khas banget karena nolnya dari sebelah kanan nih masuk. Nah yang lain lagi adalah 0, 1, 2, 1, 2, 224 bisa. Terus di sini 00, 00, 00, 192. Terus yang satu lagi adalah 000, 234, 128. Jadi angka yang ada di NetMask khas banget. 0 boleh, 128 boleh, 19 berapa tadi? 2 240, 248, 252, 254, 255. Jadi cuma ada 8. Kalau ada satu di tengah itu berarti nggak bisa. Misalnya 101 ada satu. Nggak bisa, soalnya NetMask fungsinya telat datang sih lo. Contoh rekaman ya. Kira-kira gini. Jadi IP address dibagi, ada kode area, ada mesin. Ini kode area nih di sini, kode area. Ini mesinnya. Cara misahin antara kode area dan mesin kita pakai ini. Ininya nanti pakai fungsi N. Di N-in antara IP sama NetMask, di N-in dapat ini jadi kode areanya dia. Ininya di ignore. Konsekuensinya kalau mau di N-in ini harus 1, semua nggak boleh ada 0 tengah-tengah. Gitu. Jadi pasti 1. Jadi angkanya spesifik. 255, 254, 252, 248, 240, berapa? 192, 128, udah habis. Angka lain nggak bisa dipakai. Karena bentuknya kayak gini bentuknya nanti. Logika berpikir yang sama ada di versi 6. Cuman versi 6 kalau versi 4 kan udah kere banget, nggak punya nomor ya. Makanya dia
slash-nya bisa slash 24, 25, 26, 27 gitu kan. Slash-nya udah parah banget. Kalau di versi 6 karena kita kaya raya dengan nomor, jadi dia caranya gini doang nih. Oke. IP versi 6. Oke, di sini ada routing jaringan. Nah, di sini ada 48 bit itu buat routing yang buat providernya gedenya ya. Misalnya ini buat ITTS, kalau ITTS punya jaringan gede dikasih 48. Atau Tangerang Selatan lah. Tangerang Selatan punya 48. Udah gitu ada 16 bit di sini buat subnetnya dia. Subnet artinya network ya. Ada 16 bit. Berapa network di situ? Masuk kalkulator. Jadi 2 pangkat 16 jaringan. Kok mau form sih? Oh, binary, sorry. Desimal. 2 pangkat 16 artinya saya punya 65.000 LAN di dalamnya itu. Jadi waktu dikasih alokasi slash-nya 48 dengan asumsi ada 65.000 LAN di dalamnya. Ini dikasih ke Kominfo segitu IP-nya, gila itu. Dalamnya bisa 60.000 LAN. Kalau dikasih satu blok kayak gitu buat ITTS, kayaknya tiap mahasiswa punya LAN. Orang mahasiswanya cuma ada 500. Jadi tiap mahasiswa bisa punya LAN nih sebenarnya, kondisinya gitu kalau dikasih ITTS. Nah, jadi cara kita ngalokasin kira-kira gini caranya. Kalau interface ID maksudnya masing-masing komputer ya. Tapi kalau satu LAN ini kan ada 10 pangkat sekian komputer dia. 64 bit soalnya di sini. Jadi di depan itu 64 bit, belakangnya 64 bit. Cara baginya 48 bit untuk institusi, terus 16 bit ini buat LAN dalam institusi itu tadi, udah gitu 64 bit buat komputer di dalamnya. Oke. Nah, kita cara baginya biasanya ini nggak usah dibaca, langsung loncat ke sini aja nih. Nah, ini yang paling enak kalau loncat bacanya. Kecilin dikit ya. Nih. Jadi kita ada banyak pilihan, kita mau pakai kayak gimana. Pertama kita dikasih 48. Ini semua dikasih 48 semua nih. Ujungnya 48. 48 kalau mau masuk ke LAN langsung bisa gini 48, kita punya 65.000 LAN, masing-masing LAN size 64. Beres ya? Boleh kayak gini. Boleh juga misal kita punya 4.000 gedung. Dikasih 48. Misal Tangsel masing-masing ada dikasih di 48 dibagi ke 4.000 gedung, masing-masing gedung slash 60. Satu gedungnya ada 16 LAN, artinya misalnya satu gedungnya ada 16 lantai. Padahal di sini ada yang 16 lantai, banyak nggak sih? Nggak banyak ya. Gedung Diskominfo cuma 7 lantai. Jadi kebayang nggak? Ini ada 4.000 gedung, ada 16 lantai, boleh bagi kayak gitu. Kalau yang geblek mah 48 langsung 6.000 LAN. Tapi yang rada gila 48 4.000 gedung 16 lantai. Nanti cara baginya harus dibikin supaya routingnya jangan loncat-loncat. Itu nanti harus baginya gitu loh. Routing jangan sampai loncat. Kalau routing loncat kacau. Bukan kacau sih, memori router jadi habis. Nah, pilihan yang lain. Ada 48, kita bagi 256 lokasi. Nih masing-masing lokasi punya 256 LAN, atau kita punya 256 lokasi, masing-masing lokasi ada 16 gedung, masing-masing gedung punya 16 lantai. Gitu. Bisa digituin baginya. Tapi nanti cara baginya harus ngurut ya. Hati-hati aja ngurut. Ini ngurutnya parah nih, ngurut Pak. Atau pilihannya kayak gini. 48 16 lokasi, masing-masing slash 52, nanti mau dibagi apa lagi, 16 gedung, atau 256 gedung, atau langsung 4.000 LAN. Yang ini 256 gedung, ada 16 LAN, ini ada 16 gedung,
16 apa lagi gitu lah. Baginya caranya kayak gitu. Nah yang seru ntar harus ngajarin lu nggak boleh loncat. Jangan sampai kayak tadi, harusnya alokasinya buat gedung sana dipindahin ke gedung sini. Soalnya routernya gue pindahin, router ini rusak gue pindahin aja jebret, nggak usah konfigurasi lagi langsung jalan ya jalan sih, cuman tabel routingnya pening kepala ntar. Itu cara bagi ini ngerti nggak? Kebayang nggak cara ngalokasi ini? Kalau dia kebayang nih, yang ini makhluk-makhluk yang ini. Kemarin nyoba bagi punya ISP itu Pak. Wah, ada yang plan gitu. Jadi, Oh, iya. pakai software, pakai tangan. Ini Excel. Lu Excel 4.000, nangis lu. Excel 4.000 nangis di situ. Tapi ya jadi tahu polanya gitu Pak. Ya polanya kayak gini sih, polanya. Paling enak kalau ISP, misalnya ISP provider ya. Pokoknya ujungnya LAN-nya size 64. Iya. LAN di ujung 64. Oke. Tinggal nanti satu customer mau dikasih blok berapa? Iya. Berapa blok? Bisa 16, paling kecil 16 sih. 16. Kalau 16, konsekuensinya kalau 16 kita punya pilihan 256 customer. Masing-masing 16. Atau ini /60 ke /62 dulu. Bisa dibagi gitu. Iya. Jadi kepaksa baginya kayak gitu. Cara bagi itu gini, kira-kira kalau pakai blow-blowan ya. Caranya ini saya kasih gambaran bego aja nih, gambarin bego aja ya. Saya ke bawah aja ya. Kemarin nemu toolnya juga tuh Pak. Ada kok, Iya. ada tuh. Ada tuh. Setelah Tapi itu baru nemu toolnya. iya. Toolnya ada sih, gratis toolnya. Misalnya gini. Cara baginya. Ini misalnya alokasi versi 6-nya. FE80 biasanya bukan FE80 sih. Kalau IP benernya 2000 misalnya. Sekarang udah sampai berapa ya? 2100. 2400 ya Pak. 2400. Udah 2400 sekarang, gila loh. Cepet banget sekarang habisnya. 2400. Misalnya 2500 gitu ya. 2500 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya ya. Oke. Ini mana? Ini slash berapa nih? 48 udah ya. Ini 48-nya segitu. Angka depannya 2500 1 2 3 4 5 6 7 8 itu 48. Tinggal sekarang bagi bawahnya. Misal bawahnya kita pengen 64 yang belakang, kita nggak peduli. Berarti kita punya 16 bit di tengah-tengah sini yang kita bisa pakai. Oke. Di sini ada 64 bit lah di situ ya. 64 bit. Kita punya 16 bit di situ, berarti punya berapa? 2 slot. 2 apa 3 sih? 4. Hah? 4. Digitnya Pak. Ini kan ini satu ini 4. Iya, 16 kalau 4. Satu ini berapa? Satu blok ini berapa? 16. Iya. Berarti cuma punya satu blok ya? Iya. Oke. Jadi kita punya satu blok buat ngasih IP address nih. Misalnya 0000. Oke. Ini 16 bit nih ya. Ini 48 tambah 16 berapa? 64 bener ya? Jadi total dari ujung ini sampai sini 64 bit. 64 bit yang sisa di belakang ini itu buat komputer. Nah sekarang cara baginya gini nih. Nih. Saya bikin. Nih 0000, 01, 02, 03, 04 gitu. Jangan pernah loncat. Loncat tuh maksudnya gini. Oke, ini LAN perusahaan ini dikasih 000 sampai sini. Sampai 2 ini. 01 sama 2. 23 itu perusahaan lain. 4 sama 5 perusahaan lain. Kenapa kita baginya gitu 0 sama 1, 2, 3? Kita lihat di binary-nya. Binary-nya di sini adalah 0, 1, itu bit pertama paling ujung. Kalau 2, 3 itu kan 2 itu kan 1, 0.
3 kan 1-1, itu beat kedua yang kita mainin. Jadi cara mainnya kayak gitu. Itu ya. Jangan diloncat. Jangan misalnya ini ada perusahaan A jadi pelanggan, kita kasih 000 sama 005. Pening kepala lu routingnya ntar. Waktu kita ngerouting, kita harus ngatur supaya jangan loncat. Kalau dikasih 000 sama 005, loncat. Pusing. Gitu. Jangan juga gini misalnya. Oh ini satu perusahaan, gua kasih nomornya 0001 sama 0002, loncat itu. Routingnya pingsan tuh ntar. Gitu. Kelihatannya nggak loncat, 1 sama 2 kan nggak loncat kelihatannya. Padahal kalau secara binary loncat. Iya kan, kalau binary kan, kalau yang ini kalau 000 0, kalau 01 kan 01. Kalau 2 kan 0010, kalau 3 kan 011. Kalau ini kan 001 sama 000 tadi 2 sama 3 ya. Berarti 0010 salah. 1 sama 2 ya. 01 sama 010 itu kan itu pusing nanti net mass-nya. Itu harus ngerti aljabar biner banget mainan kayak ginian sebenarnya. Gue ntar bilangin harus ada aljabar biner, nggak bisa nih kalau nggak ada aljabar biner, pusing kepala. Konversi. Iya, ini dari sini harus ke biner kan pusing. 2500 binernya berapa lo? 1 2 3 4 binernya berapa lo? Mampus lo. Itu, bayang ya? Kebayang lu ntar gue kasih ujian lu. Gue tambahin soalnya lo ginian. Kemarin di karyawan ujiannya subnetting AG versi 4 tadi. Oh, jaringan. UTS jaringan. Iya. Oh. Subnetting juga. Jaringan yang ngajar siapa sih? Adika. Oh, oke. Kalau udah ngerti gini mah gampang sih. Intinya biner, kebanyakan orang tuh mikirnya bukan biner soalnya. Cara berpikirnya bukan biner. Jadi desimal, akhirnya jadi hafalan. Nggak ngerti filosofi di baliknya. Itu. Ada pertanyaan nggak? Masih ada banyak waktu sih sebenarnya. Pertanyaan. Ya. Berarti kalau yang network yang ini router ini harus pakai biner? Harus biner sebetulnya. Kalau buat ngerti benernya kenapa sampai kayak gitu biner. Kalau misalkan nggak pakai biner kayak misalnya 1 2 3 4 itu kayak loncat tuh gara-gara dia nggak pakai biner gitu. Karena nggak pakai biner dia pikir dia misalnya pakai desimal. Contoh paling blon mah gini, desimal aja ya. Nih misalnya gini ya. Ini kan gini. 7 8 9. Terus di sini kita bikin ini 10 11 gitu kan 12. Secara Excel nyambung nih. Secara Excel nyambung. Padahal ini dua makhluk ini loncat 9 ke 10 loncat. Loncatnya jauh loh. Gitu. Karena kita makainya desimal, padahal dalamnya tuh bukan desimal itu. Heksadesimal biner gitu. Tambah routingnya kacau. Nah, ilmu yang ini orang nggak banyak yang tahu sih. Diajarin nggak sih sama siapa itu? Belum. Kalau sama Pak Dika belum, tapi aku tahu belajar sendiri. Kalau kita udah pernah di lapangan, kita jadi punya insting itu. Tapi mindset ini ya, tabel memori yang ada di router. Kita harus bikin supaya memori router kecil. Kenapa harus kecil? Supaya proses semua jadi cepat. Kalau dia gede tiap kali harus lookup table kan. Oh ini kemana? Ke sono. Ini kemana? Ke sono. Wah pening kepala. Kalau lookup table-nya panjang. Contoh yang paling kerasa tuh kalau kita main firewall. Firewall tuh gini, paling kerasa situs porno lah, blokir situs porno kan. Situs porno kan jumlahnya kan jutaan nih. Kita bikin daftar cekal. Kalau masuk ke sini nggak boleh, masuk ke sini nggak boleh, masuk ke sini nggak boleh. Bikinlah daftar cekal gitu kan. Nggak boleh masuk ke sini. Ini ada paket masuk mau diterusin ke internet, paket masuk ke router.
ngeliat dulu dong ke daftar cekal nih, jutaan, boleh lewat kagak? Tapi juta nih, cobain aja sendiri masukin. Lama tuh ngek, baru paketnya keluar. Nanti paketnya balik baru, oh oke, boleh masuk, klik gitu, lama. Saya pernah nyobain waktu itu. Wush, nggak bisa keluar paketnya, diklik nggak respon. Padahal dia lagi ngelihat ke tabel routing gitu. Bayangin routernya namanya TP-Link. Langsung pisan lu semua. Gitu. Aman? Ntar siang kita workshop di atas AI. Gitu ya. Di perpustakaan AI. Oke. Yang ini cara tambahin belajar aja ya. Buat belajar yang gilanya, kalau buat mainan yang ini, buat belajar gilanya coba masuk ke sini Mikrotik. Paling gampang Mikrotik soalnya free sih, bisa ngambil file OVA-nya free dari mikrotik.com, kita masukin ke NS3, pakai VirtualBox bisa jalan. Nah, kalau mau belajar routing sederhana aja sih, ini cuma NAT doang. Kalau sederhana tuh NAT doang ya. Mana NAT-nya tuh? Di bawah kalau nggak salah. Di atas itu firewall NAT. Ada ya? Oh ini ya. Ini routing sederhana cuma NAT doang ya. Tapi nanti kalau mau routingnya mumet, mulai masuk ke yang sini nih. Bukan, OSPF. Nah, ini mulai pusing kepala nih routingnya. Ini mulai routingnya mumet. Intinya gini nih, ini kita punya 3 router. Di belakangnya ada IP 192.168.1, di sini 172.16.1, sebelah sini IP-nya 210 apa segala macam. Terus antar routernya pakai IP 10. Tapi antar router saling ngasih tahu. Belakang saya IP berapa, belakang saya IP berapa, belakang saya IP berapa, saling ngasih tahu. Kalau udah saling tahu, nanti bisa nyambung nih dia. Nah, caranya kita set dulu IP interface. Oke, ini ngeset IP interface doang. Kalau ini saya pasangin NAT supaya bisa masuk ke internet, supaya nggak IP 10, 192 sama 172.16 nggak keluar ke internet. Kemudian OSPF-nya di sini nih ngasih tahu, belakang saya ada IP berapa, belakang saya ada IP berapa. Ini dari sini ngasih taunya. Ini buat sambungannya doang. Kalau ngasih tahu benernya sih, nih yang ini nih. Nih, sorry, ini dia. Belakang saya IP ini, belakang saya IP ini. Dia ngasih taunya dari sini. Jadi OSPF, routing OSPF, network add. IP networknya dikasih tahu. Terus ya, ini yang versi 4. Oke, kalau mau di provider biasanya mereka pakai BGP nih, provider pakai BGP. Kira-kira logika berpikirnya mirip kayak gitu juga. Kita set IP-nya, set IP interface, kemudian kita mulai jalanin BGP-nya. Di BGP kita harus ngasih tahu remote BGP-nya siapa, IP berapa, dia AS number-nya berapa. BGP pakai AS number. Kita nyebutnya ASN. Kalau di Indonesia ASN harus ujian. Beres ya. Nah, terus udah gitu kita harus ngasih tahu di belakang saya ada IP berapa. Nih yang add network kayak gitu. Lu ngasih tahu belakang saya IP-nya berapa. Dengan cara itu saling ngasih tahu IP-nya berapa. Jadi prosesnya otomatis, cuman ini bakal ngabisin memori kalau jaringannya loncat-loncat. Jadi nggak rekomen banget kalau kita. Jadi kita harus ngerti teknik bagi IP-nya supaya jaringan nggak loncat-loncat. Nah ini kan, balik lagi. Nah ini kan versi 4 semua. Di sini ada yang versi 6-nya nih. Versi 6 Mikrotik ada. Nah masuk ke sini, saya kasih langsung loncat ya. Yang sederhana aja buat versi 6. Ini kelihatan saya tambahin, saya dua-duanya jalan sekaligus, versi 4, versi 6 jalan sekaligus. Jadi yang ini versi 4, yang ini versi 6. Cuman versi 6-nya dia pakai 2001 berapa gitu. Oke, 2001 depannya. Dibikin IP-nya mirip sama IP yang ininya supaya gampang buat latihan.
Kalau ada masalah ketahuan yang bikin masalah yang mana. Oke. Ini versi 6-nya kayak gini. Terus BGP-nya ini OSPF, ini caranya kayak gini. Oke. Udah. Ini kita OSPF nggak usah dikasih tahu ininya sih. IP address belakang saya apa? Kita cuma tambahin aja interface-nya masukin aja, udah langsung IP-nya masuk. Di belakang saya ada interface ini, kita nggak usah ngasih tahu di interface ini IP-nya berapa, nggak usah ngasih tahu, nanti IP-nya langsung dilempar ke yang lain. Jadi lebih gampang settingannya sih. Kalau saya suruh ngeset mendingan versi 6 kemana-mana sih, asli. BGP juga sama aja, nih, ini udah mainnya versi 6 ya. Nih. Jadi kita harus kasih IP versi 4, versi 6. Dua-duanya masuk, versi 4, versi 6 masuk semuanya. Kemudian, nah di sini pakai BGP-nya. Di sini masih nambahin networknya. Masing-masing dikasih tahu. Belakang saya ada network apa. Dengan cara itu nanti BGP-nya ngasih tahu ke router sebelah, belakang gua apa, gitu ngasih tahu. Ini sarannya dicobain sih di VirtualBox sama GNS3. Moga-moga bisa install GNS3. Kalau nggak bisa, pakai komputer di lab di atas. Bisa masuk nggak sih? Sering dikunci. Yang megang kunci siapa? Obed. Kalau nggak atur aja, kalau pengen ngoprek segala macam diatur aja sama OB-nya. Kalau butuh saya tanda tangan buat ngoprek jam berapa, diatur mau jam berapa ngopreknya. Itu aja. Asal komputernya jangan dibawa pulang ke rumah, itu aja. Tapi kalau mau enak ngopreknya yang ini aja tuh, di jalan tuh, sini aja. Sini kunci juga nggak sih? Enggak pernah. Yang ini nggak pernah dikunci. Enggak pernah. Kalau di sini nggak kunci malah lebih enak. Server yang di atas turunin berapa biji sini buat dimainin. Soalnya kalau mainin di lab kan rada rese urusan administrasinya ya, kunci-kuncian. Kalau ini dibuka sini aja udah hajar. Yang penting biar sayang di kampus ada komputer nggak dipakai. Kalau saya mendingan komputer dipakai sampai rusak sekalian. Biar kita pintar. Kalau Ono mah tipe orang kayak gitu. Komputer rusak di rumah, komputer yang jebol udah berapa? Itu handphone udah jadi ganjel pintu berapa biji tuh? Tahu nggak gara-gara diapain? Bikin OS sendiri, bikin Android. Di format itu ganti OS, jebol. Ya udah, resiko itu mah, resiko percobaan. Barang mah datang lagi tenang aja lah. Kalau udah sering ngoprek mah barang udah cuek aja. Makanya saya kan cuek-cuek aja kan, barang apa bawa aja, hancur ya udah ntar juga datang lagi, santai.